Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat YouTuber, dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari ujung pulau ke ujung pulau, kembali lagi bersama Suara GG Story. Jadi, pada kesempatan kali ini, Mimin akan membagikan sebuah kisah tragedi yang terjadi di Aceh Timur, yaitu yang dikenal dengan tragedi Arakundo. Oke, mari lanjut ke dalam tragedi tersebut. Tragedi Idicut, dikenal luas dengan nama tragedi Arakundo, adalah sebuah peristiwa pembantaian sipil yang terjadi tanggal 3 Februari tahun 1999 di Idicut, Aceh. Menurut sejumlah saksi mata, peristiwa yang dilancarkan tentara ABRI ini, menewaskan 7 orang dan melukai ratusan orang lainnya. Para pelakunya sampai sekarang belum ditangkap dan diadili. Pembantaian ini diduga merupakan tindakan balas dendam ABRI atas penyisiran sweeping yang dilakukan sejumlah orang tak dikenal dan berujung pada pembunuhan beberapa personel ABRI di Lok Nibong pada tanggal 29 Desember tahun 1998. Jenazah mereka diceburkan ke Sungai Arakundo. Klaim ini diperkuat oleh kesaksian korban yang mendengar kata-kata para serdadu ABRI saat sedang membantai korban, "Kalian bunuh kawan kami. Kalian ceburkan mereka ke sungai. Rasakan balasannya." Pada tanggal 2 Februari tahun 1999, warga desa Matang Ulim, Darul Aman, Aceh Timur, bersama-sama menyiapkan pentas kegiatan di lapangan Simpang Kuala, Idicut. Sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat, sejumlah tentara datang dengan membawa senjata laras panjang. Penduduk setempat menduga mereka anggota Koramil setempat. Aparat militer tersebut langsung mengobrak abrik pentas yang sedang dikerjakan serta menganiaya beberapa orang yang saat itu sedang berada di sekitar tempat pembuatan pentas. Meski diserobot, masyarakat kembali melanjutkan persiapan acara. Sebelum acara dimulai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, massa yang berjumlah sekitar 10.000 orang dan datang dari berbagai daerah sudah berkumpul sejak sore harinya, membanjiri lapangan Simpang Kuala sampai ke pinggiran Jalan Nasional Medan Banda Aceh. Setelah acara selesai keesokan harinya pukul 0.45 waktu Indonesia Barat, masyarakat pulang dengan berjalan kaki, menggunakan sepeda motor, dan menaiki mobil bak terbuka. Jalur kepulangan mereka melewati kantor Koramil Idicut. Saat itu, massa menjadi kacau karena banyak kendaraan yang diberhentikan oleh anggota Koramil. Ada sejumlah laporan yang menyebutkan kerumunan massa awalnya dilempari batu dari arah markas Koramil di Idicut. Pukul 1, tembakan membabi buta dilepaskan dari arah markas Koramil ke arah kerumunan. Beberapa truk aparat sudah bersiaga di sana. Setelah gelombang tembakan pertama, terjadi lagi penembakan ke arah massa. Setelah banyak massa berjatuhan, seorang saksi mata mendengar anggota TNI mengatakan, "Kamu yang membunuh tentara, habis semua. Kamu potong leher, kamu campak ke sungai." Beberapa korban lainnya menyebutkan para pelakunya adalah anggota Batalion Linut 100. Sebanyak 58 korban yang tertembak dinaikkan ke dalam truk aparat, baik yang sudah tewas maupun yang terluka. Tetapi ada juga beberapa korban terluka yang tidak terangkut karena bersembunyi di selokan samping jalan. Sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat, banyak saksi mata melihat 3 truk militer yang mengangkut korban penembakan bergerak menuju jembatan Sungai Arakundo. Sebelum diangkut ke truk, para korban diikat terlebih dahulu dengan kawat di sekujur tubuhnya, kemudian dimasukkan ke karung goni milik masing-masing tentara yang masih bertuliskan nama pelaku beserta pangkatnya, contohnya, Sertu Iskandar. Batu besar diikatkan di setiap karung sebagai pemberat, lalu karung tersebut dilemparkan ke Sungai Arakundo. Seorang saksi mata lain mengatakan bahwa ceceran darah di sekitar jembatan Arakundo berusaha ditutup-tutupi dengan pasir oleh tentara. Pasir tersebut adalah hasil penambangan penduduk sekitar sungai, yang biasa ditumpuk di dekat jembatan. Tanggal 4 Februari pukul 12 waktu Indonesia Barat, tentara masih bertahan di sekitar lokasi pembantaian Idicut. Penembakan acak secara membabi buta pun masih terjadi sesekali. Hari itu juga sampai keesokan harinya, penduduk desa melakukan pencarian di sungai dan berhasil mengangkat 6 karung berisi jenazah korban. Jasad korban ke-7 yang ditembak mati ditemukan di dalam kendaraannya. Puluhan warga sipil terluka akibat insiden ini, 58 orang ditangkap dan kabarnya disiksa saat ditahan di penjara. Mereka semua dilepaskan tanggal 5 Februari.
3 orang yang dituduh sebagai penceramah dalam kegiatan di Simpang Kuala sekaligus anggota GAM ditangkap aparat keamanan dan diadili. Pasca insiden ini, 13 orang dilaporkan hilang dan tidak pernah ditemukan lagi. Pencarian korban dilakukan dengan alat tradisional, karena tentara dan pihak lainnya tidak membantu melakukan pencarian. Sebagian besar korban tidak mengapung, karena di tubuh mereka diikat alat pemberat berupa batu. Di pinggir jembatan juga ditemukan peluru dan proyektil bermerek Pindad, produsen senjata api asal Bandung yang memasok persenjataan ABRI. Pihak ABRI dan penduduk setempat menyampaikan informasi berbeda seputar jumlah korban tragedi Idi Cut. Masyarakat yang turun tangan dalam pencarian menemukan 6 mayat dalam karung di sungai dan 1 korban tembak di dekat tempat kejadian, sehingga total korban tewas berjumlah 7 orang. Menurut harian Waspada tanggal 6 Februari puluhan warga desa yang menyewa 5 bus tidak diketahui keberadaannya dan bahkan ada 1 bus yang hilang bersama sopir dan para penumpangnya. Klaim masyarakat tersebut dibantah oleh Kolonel Joni Wahab yang menyebutnya sebagai rumor tanpa dasar. Ia mengatakan jumlah korban tewas 2, mungkin 3 orang, dan 5.000 orang yang berkumpul di Idi Cut adalah simpatisan gerakan Aceh Merdeka. Jadi, itulah kisah nyata yang terjadi yang dikenal dengan kisah tragedi Arakundo. Semoga anak-anak di masa depan tidak melupakan apa yang telah terjadi pada tanggal 3 Februari tahun 2022 di Arakundo. Oke guys, jika ada salah mohon maaf dan Mimin selaku Mimin Suara Gang Story akan berpamit dan sampai berjumpa kembali di lain konten.